begitu ya. Namun kita tidak bisa secara spesifik mengetahui ini seperti apa sebenarnya mekanismenya, gitu ya. Apakah ini telah melalui mekanisme yang tepat, begitu ya, atau ini telah betul-betul dilaksanakan dengan standar atau indikator yang itu merupakan kompetensi, baik yang dari memutuskan atau memberikan rekomendasi atau mekanisme yang telah dilalui. Artinya ini sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini, berhubung karena kita telah mengundang pemateri yang berkompeten. Tentunya saya tidak akan memberikan pemaparan secara rinci. Tentunya kita nanti bisa mendengarkan langsung dari pihak yang mengeluarkan kebijakan, karena dia juga menyanggupi untuk hadir pada hari ini. Dan juga sudah hadir bersama kita salah satu dosen yang kita undang. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Bahrun Azmi SAMH yang telah bergabung bersama kita. Semoga nanti bisa memberikan kita transfer knowledge atau pemberian pengetahuan, begitu ya, pandangan hukum, begitu ya, mengenai kebijakan yang menimbulkan pro kontra di tengah kita, gitu ya. Jadi harapan saya peserta juga sangat berantusias. Dan kegiatan kita pada hari ini itu akan dipandu oleh Direktur Utama Independen Demokrasi, itu Kakanda Triandi Bimangkalit SAMH. Maka setelah sambutan yang saya berikan ini, maka sepenuhnya nanti akan saya serahkan kepada Kakanda Triandi. Dan sebelum saya menutup kata sambutan, saya pada hari ini saya minta kepada rekan-rekan sekalian agar tetap tertib dan mengikuti secara tertib kegiatan kita pada hari ini. Jikalau memang ada pandangan, jikalau memang ada pendapat dan argumentasi, silakan sampaikan, begitu ya. Silakan melalui prosedur yang telah kita sampaikan tadi, begitu ya. Saya serahkan kepada berikutnya kepada yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen demokrasi, salam demokrasi. Saya serahkan kepada Kakanda Triandi Bimangkalit. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Sobat IDE yang hari ini sudah berkumpul dan juga akhirnya kita bertemu di dalam ruang lingkup yang sudah kita tunggu dari tadi ya. Karena memang dalam hari ini kami dari Lembaga Perkumpulan Independen Demokrasi yang berkantor pusatnya di Kota Pekanbaru hari ini ingin menyampaikan kegelisahan kita semua. Maka secara sadar dan penuh percaya diri kami ingin menyelenggarakan ruang diskusi terbuka. Selama 8 jilid sebelum webinar ini kita selalu melaksanakan ataupun membahas isu-isu terkini tentang demokrasi, baik tentang pemilu dan tentang permasalahan kepartaian dan juga sampai kepada tahap pentingnya peran perempuan dalam konteks pemilihan. Hari ini akhirnya kita kembali masuk ke dalam tema diskursus demokrasi kita berbicara tentang permasalahan di Kota Pekanbaru kita yang kita cintai ini. Namun sebelum itu dalam konteks hari ini saya yakin rekan-rekan pada hari ini sudah dalam episode menunggu ya, karena memang ketika kami menganggarkan niat hal ini, tentu kita sudah menghubungi seluruh pemateri yang ada. Makanya untuk itu saya akan sapa dulu, mungkin saya sapa yang pertama kepada Abang Dasaba Rudi, selaku Ketua Fraksi di PKS DPRD Kota Pekanbaru. Apakah sudah hadir? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih. Beliau ini merupakan Ketua PKS DPRD Kota Pekanbaru yang selalu ya kita lihat di dalam kegiatannya selalu menyuarakan aspirasi konstituennya. Selanjutnya kami sapa juga guru kita bersama, guru kita semua. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Bapak Dr. Bahrun Azmi SHMH. Assalamualaikum Pak. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir dan kami harapkan kita bisa tercerdaskan bersama atas ilmu dan pengetahuan yang kami nantikan dari Bapak sekalian. Selanjutnya mungkin kami sapa Abang Ruslan Tarigan SPD MH, apakah sudah hadir? Belum ya? Karena memang
kita masih menunggu karena memang ketika pertama kali webinar ini diselenggarakan, materi pertama yang kami kontak dari Independen Demokrasi yaitu memang Abang Ruslan Tarigan ini. Beliau merupakan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dan kita sudah menjadwalkan itu di hari Senin malam. Namun dalam konteks mungkin setelah kami coba follow up di hari ini, beliau mungkin belum membalas karena mungkin ada kesibukannya. Tetapi dalam hal ini beliau sempat menyampaikan bahwa beliau mendukung kegiatan ini dan beliau mungkin kalau memang tidak bisa hadir mungkin masih berpendapat sesuai dengan konferensi persnya. Karena perlu sobat ini ketahui. Nah, jadi untuk para pemateri kami, kalau kami memanggil teman setia kami lah, Bapak sama Bang Sabarudi. Jadi kalau bahasa Independen Demokrasi ketika mengundang seminar itu ataupun mengundang webinar itu, para sahabat kami itu kami sebut dengan sobat ide. Jadi beliau perlu rekan-rekan ketahui hari ini perkembangan dari tema yang kita laksanakan pada hari ini itu sudah ada konferensi pers dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru yang menyampaikan bahwa ada bentuk klarifikasi ya. Nah, seharusnya ini mungkin sebaiknya diperjelas langsung oleh Ketua Badan Kehormatannya, tapi kita masih mencoba menunggu ya, karena memang belum ada pernyataan untuk tidak bisa hadir. Namun memang ketika kami follow up hari ini, pesan kita belum terbaca gitu. Mungkin masih ada kesibukan dari itu. Tentang problematika bagaimana bisa munculnya putusan Ketua Badan Kehormatan dalam artian mewakili Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru sendiri untuk merekomendasikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Saudara Hamdani itu untuk diberhentikan ataupun dipecat. Ini Kota Pekanbaru mengingat setahu kami belum ada ya itu mengapa gitu. Saya ingin ke Bang Sabarudi dulu. Bagaimana nih Bang? Kenapa bisa muncul nih berita ataupun bahkan kabar dari gedung Senayan kita, versi DPRD Kota Pekanbaru kita, bahwa Ketua DPRD kita Pekanbaru ini direkomendasikan dipecat. Ada apa sebenarnya nih, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya berbangga ya, generasi muda sekarang sudah sangat kritis ya. Kayaknya dengan zaman saya yang dulu ya, di zaman 98 dan sampai sekarang masih terlihat kritis ya. Dan saya berharap memang bagaimana demokrasi kita ini tetap berjalan dengan baik dan aturan-aturan hukum yang ada di negara kita ini bisa kita hormati secara bersama ya. Terima kasih atas undangannya dalam acara webinar ini dan salam hormat juga saya kepada Pak Dokter yang menjadi pembicara pada hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ruslan Tarigan, kalau memang ada hadir di acara ini, ya selamat malam. Semoga kita bisa memberikan kebaikan ya untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya kami pun sebenarnya tidak tahu ya mengapa mengapa ada putusan terkait dengan pemberhentian Saudara Hamdani sebagai Ketua DPRD. Dan kalau dijelaskan alasan-alasan, sebenarnya alasan-alasan itu tidak logis ya. Nah, namun kemudian secara kepraksian, saya tentu mungkin menjadi sisi praksi ya. Dan kita melihat sebelum kita masuk ke materi ya, bagi kami materi itu belum terlalu penting untuk dibahas. Mengapa? Karena memang secara prosedur ya proses tata berbicara di BK itu banyak sekali melanggar aturan hukum ya. Saya memang tidak ahli hukum ya, tetapi sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru tentu kita harus berupaya memahami bagaimana
proses-proses aturan yang ada di Kota Pekanbaru ya di DPRD itu bisa kita jalankan secara benar ya, secara letterlet ya. Saya membaca aturan hukum itu baik itu di tata tertib DPRD maupun di di tata beracaranya ya. Saya mungkin sebelum masuk ke sana perlu informasi juga mengingat hari ini ya. Hari ini sudah terjadi kesalahan, menurut saya kesalahan. Apa itu? Terkait dengan tadi ada rapat BAMUS ya, ada rapat BAMUS, Badan Musyawarah, dan Ketua DPRD, Saudara Hamdani, itu sekarang berada di tempat ya, ada dan ada di kantor. Nah, tadi ada undangan rapat BAMUS ya, tanpa ada rapat pimpinan, ada rapat BAMUS ditandatangani oleh wakil ketua tadi ya, dan mereka melaksanakan BAMUS. Kabarnya saya juga belum dapat pasti, belum ada undangan, kabarnya mereka akan mengatur putusan dari hasil putusan BAMUS. Nah, jadi ya kita ini sudah pokoknya sudah kayak main gaya mabuk aja lagi sekarang ya. Main gaya mabuk ya, tidak pakai aturan-aturan lagi ya. Kali ya, hasil BAMUS tadi adalah ilegal ya, dan kemudian paripurna besok juga ilegal. Maka setelah itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang mereka menganggap ya kepemimpinan itu tidak lagi Hamdani, maka semua produk yang mereka keluarkan nanti saya yakin itu akan adalah semuanya itu adalah ilegal. Kalau ilegal maka tentu teman-teman yang ahli hukum nih akan ada implikasi hukum gitu ya, baik itu nanti umpamanya putusan putusan APBD ya dan segala macamnya gitu. Itu sebagai informasi hari ini, dan mungkin nanti izin Bang, berarti yang menandatangani sekarang itu siapa? Kalau untuk dalam undangan rapat BAMUS hari ini tadi. Hari ini jam berapa rapat BAMUSnya? Wakil Ketua DPRD hari ini rapat BAMUSnya kalau nggak salah tadi jam 2 ya, jam 2 siang. Nah, jadi tiba-tiba mendadak ada rapat undangan BAMUS. Saya sebenarnya bukan anggota BAMUS, cuman saya lihat ada undangan untuk anggota praksi saya yang ada di BAMUS ya, dan mereka melakukan rapat BAMUS itu. Nah, nanti mungkin kita minta pandangan lah ya dari Pak Dokter. Ini kalau kita nabrak hukum, kira-kira produk hukum yang kita akan terbitkan nanti gimana ini statusnya gitu. Kalau pandangan saya ini akan menjadi implikasi hukum ke depannya gitu. Ya, sebelum kami ke Pak Bahrun, Bang, kami ingin kembali perjelaskan ya, karena memang dari berita-berita dan juga komunikasi yang kami coba kembangkan dari Perkumpulan Independen Demokrasi ini, kami mendapat beberapa catatan dalam artian salah satu faktor yang membuat membuat Ketua DPRD kita itu direkomendasikan ya, bahasa dari Badan Kehormatan itu untuk diberhentikan, itu ada berbagai macam. Salah satunya mungkin karena pembohongan publik, kalau dari konferensi pers tadi ya, dari PJMD, dari mosi tidak percaya dan lain sebagainya. Kira-kira dalam konteks itu apakah memang itulah syarat ataupun tata cara untuk mengganti Ketua DPRD itu, Bang Sabarudin, selama Abang menjadi anggota Dewan dari 2019 ini? Ya, jadi menurut saya sangat naif ya, naif sekali kalau hanya itu alasannya ya. Dan alasan-alasan itu sebenarnya kalau kita berdiskusi itu saya bisa jawab gitu ya. Jadi banyak hal yang aneh ya dari apa yang mereka pandangan mereka, dan menurut saya tidak beralasan. Sebenarnya di podcast saya kemarin ada di salah satu diundang oleh media, saya juga sudah menjelaskan ya. Cuman saya perlu menjelaskan begini. Jadi salah satu yang mereka sampaikan terkait dengan pembohongan publik, Bang contoh ya, itu mereka menuduh Hamdani itu pura-pura tanda tangan terkait dengan adendum ya, adendum
program jalan lingkar di Tenayan, ya, yang nilainya itu hampir 70 miliar. Nah, jadi ini kisahnya ini bermula dari setelah pembahasan tentang adendum, ya, pimpinan dan beberapa anggota pimpinan praksi, tapi saya waktu itu belum ketua praksi ya, itu melakukan kunjungan ya konsultasi dengan Depdagri. Nah, ketika mereka konsultasi dengan Depdagri menjelaskan bahkan secara tertulis ya, mengarahkan untuk tetap kepada acuan yang berlaku. Nah, ini dia. Jadi intinya itu tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Nah, poin yang aturan yang berlaku itu adalah bahwasanya proses adendum ini tetap mengacu kepada proses yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, aturannya itu menjelaskan adendum itu dilakukan pada proses pembahasan KUA PPAS sebelum dan pas waktu KUA PPAS. Nah, sementara pada waktu itu kita sudah selesai KUA PPAS-nya gitu. Sudah selesai KUA PPAS dan kita sudah masuk dalam pembahasan APBD, maka kita lakukan komunikasi dan sebenarnya memang hampir hampir oke ya. Ketua DPRD waktu itu Hamdani juga sebenarnya hampir oke karena memang berpikir mungkin dengan masukan-masukan lebih lah ya. Nah, tapi kemudian setelah kita rapat praksi untuk memutuskan paripurna besoknya, kita kemudian memutuskan ini tidak taat hukum gitu. Harusnya prosedurnya harus dilalui dengan proses yang itu dalam aturan itu gitu. Jadi harusnya adendum itu pas KUA PPAS. Dan ini sudah lewat ya, sudah lewat. Maka kemudian kita perintahkan seluruh anggota praksi untuk tidak menerima dan tidak hadir di paripurna. Nah, ada ketua praksi hadir di paripurna, tapi dia menjelaskan bahwasanya praksi PKS tidak menerima dengan keputusan adendum itu. Nah, ketika itu keputusan praksi, maka di saat itulah kemudian Hamdani mempersilahkan untuk teman-teman menandatangani. Saya lihat betul ya bagaimana Hamdani itu kemudian mempersilahkan, dia tidak mau, tapi dia disuruh tetap menandatangani. Dan saya tidak melihat ada Hamdani berpura-pura di situ, gitu ya. Kalaupun mungkin mereka melihat ada kepura-puraan di sana, yang jelas itu tidak substansi. Karena apa? Hamdani itu tentu dia harus ikut dengan kebijakan praksi. Kebijakan praksinya apa? Untuk tidak ikut dalam keputusan itu. Nah, itu gambaran salah satu poinnya. Sebenarnya bahan dari ketua BK sih, tapi saya bantu. Kalau dari pihak dari Badan Kehormatan yang kami lihat selama diskusi dan juga konferensi persnya, apakah itu tidak menimbulkan bahwa dia lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan semuanya? Karena kan dalam konferensi pers itu disampaikan Bang, bahwa salah satu faktor itu membuat justru Pak Ketua dianggap seperti hanya memihak kelompoknya saja. Bagaimana pendapat Abang kalau pendapat dari kelompok Ketua Badan Kehormatan? Ini bukan masalah memihak kelompok ya. Karena apa, di dalam rapat Banggar itu saya sudah menyampaikan. Ya, di dalam rapat Banggar saya terang benderang menyampaikan bahwasanya kita tidak bisa memutuskan ini, ya. Itu kan sebelum paripurna ya. Nah, kita sudah menyampaikan itu di rapat Banggar. Ini tidak bisa. Nah, tapi teman-teman kan ngotot harus bisa dan segala macamnya gitu ya. Maka kemudian kita rapat praksi. Nah, ketika kita rapat praksi, kita putuskan ini bukan persoalan dapat kepentingan kelompok ya. Bahkan kita mementingkan kelompok banyak. Karena apa? Kita ini negara hukum. Kan gitu kan? Kita mengacu kepada aturan hukum yang ada gitu. Berarti di rapat badan anggaran sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa untuk Oh sudah. Saya bahkan secara pribadi menjelaskan di rapat Banggar itu. Oke, tahan sebentar Bang. Kami beralih ke Bahrun dulu. Bagaimana Pak Bahrun melihat fenomena ini? Sebenarnya kan lebih bagusnya kita mendengar langsung kan dari Ketua Badan Kehormatan kita. Tetapi secara kurang lebih alasan kenapa terjadinya keputusan Badan Kehormatan ini, beliau menyampaikan terdiri lebih kurang 51 halaman
yang beliau katakan ada 22 alat bukti, pelapornya 13 orang, saksinya juga 13 orang, ditambah plus 2 ahli nih Pak Barun. Teman-teman Bapak semua ini, 2 ahli ini. Dari dosen Unilak 1 dan dosen Unri 1, seingat kami. Itu juga ahli dari tata negara dan ahli administrasi negara. Dan penguatan dari ini juga nanti boleh ditambahkan oleh Bang Sabar nanti ya. Dan semua yang dituduhkan itu tidak dibantahkan oleh terlapor, kata orang Badan Kehormatan. Secara tata negara nih Pak Barun, menurut Pak Barun apakah kira-kira dalam konteks yang terjadi demikian, Badan Kehormatan bisa melaksanakan keputusan rekomendasi ini berdasarkan temuan-temuan yang sudah disampaikan di media-media ini Pak Barun? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyelenggara. Assalamualaikum Bang Sabarudi. Dulu masih Waalaikumsalam Pak Dokter. sekali-sekali kalau saya ke DPR 2010-an itu masih ketemu Pak. Oh iya. Iya. Saya Tapi sekarang saya udah ada kepakai lagi Pak. siap Pak Dokter, siap. Baik, adik-adik semua, seperti yang diceritakan Pak Sabarudi tadi, kami ini bangga dengan Anda semua ini. Ya. Anda mulai menelisik hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Bukan dalam pengertian hukum dan politik praktis, bukan, tapi Anda melihat seperti apa gejala dan perkembangan. Kami bangga itu. Ingat, Terima kasih, saya tahun 70-an ya, terus saya memasuki perguruan tinggi itu di akhir tahun 70-an. Kira-kira seperti inilah semangat saya. Mudah-mudahan itu tetap dipertahankan semangatnya ya. Itu anak muda. Saya dihubungi panitia ini Jumat malam ketika saya masih di Jakarta dalam perusahaan sebagai saksi ahli di Petun Jakarta. Terus berita ini masih simpang siur dengan saya karena saya sedikit belajar tentang bagaimana suncang penyusun perancangan sebuah tadi Abang Sabarudin, saya suruh adik-adik ini, saya pengen tahu surat keputusan itu seperti apa. Saya mau menilik teks demi teksnya. Tapi kabarnya tidak dapat. Jadi, kalau begitu sudah yang akan saya yang banyak ini katakan diberhentikan, yang ditulis itu. Ada yang mengatakan diajukan usul untuk pemberhentian, tapi dalam konsep sebuah hukum namanya lex serta terus lex deksa dan sebagainya, itu kita pengen lihat sejauh mana kepastian dan bentuk tulisnya. Tapi itu semuanya sudahlah ya, kita seperti apa. Ada beberapa hal yang penting di akan Pak Sabarudi ya. Ada pura-pura tanda tangan. Saya ini baru tahu itu Pak Sabarudi, beri saya dengarnya itu. Kalau ada yang dituduhkan dengan pura-pura tanda tangan, itu bukan konsumsinya, itu Badan Kehormatan lagi itu ya. Sudah konsumsi umum dan pidana murni itu. Itu bukan konsumsi mereka. Tapi ada ilmu dasar yang perlu kita pahami tentang seperti apa sebetulnya parlemen daerah kita ini. Dari ceritanya sejarahnya tumbuh parlemen ini kita sudah sama-sama tahu. Saya juga tidak akan urutkan lagi itu. Tapi akhirnya dalam perjalanannya ada reformasi. Dan dalam perjalanan reformasi itu semua keinginan perilaku DPR pengen dibenahi oleh DPR sendiri. Kenapa demikian? Parlemen kita ini namanya Vokazion. Vokazion itu artinya lowongan kerja. Karena lowongan kerja dia berlakulah kaidah lowongan kerja. Kita beruntung ya punya Bang Sabardi yang sudah
kental dengan pengalamannya di lapangan tentang bagaimana berparlemen, bagaimana berdemokrasi melalui perwakilan ini. Tapi saya tidak mengatakan yang lain mungkin belum paham, tidak ya. Tapi maunya kita seperti Pak Sabarudi ini yang paham mulai dari bagaimana kaidah-kaidah normatifnya itu. Saya memang belum dapat Pak Subardi seperti apa aturan yang dibuat atau aturan apa tuh DPRD Kota Pekanbaru, peraturan DPRD Kota Pekanbaru. Karena kata kuncinya itu. Saya kembali ke bagian hulunya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana segala perilaku atau perbuatan hak dan kewenangan anggota DPRD. Terus saya lihat dari undang-undang tentang otonomi daerah yang silih berganti itu. Terus saya lihat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat feroh-denang yang membawa normatifnya. Saya lihat juga beberapa peraturan perundang-undangan dalam konsep otonomi jaksung, peraturan-peraturan kepala daerah, peraturan DPR, dan sebagainya. Dan DPRD Kota Pekanbaru memang saya belum dapat. Adik-adik semua perlu Anda pahami bahwa kata kuncinya dan yang paling banyak berperan itu adalah peraturan Kota Pekanbaru. Termasuk tadi yang diceritakan Pak Sabarudi, aturan yang mengatur bagaimana proses tata beracaranya. Kata kuncinya di sana. Jadi kita lihat, selain itu ada lagi bagian-bagian yang lain, barangkali nanti akan saya coba ceritakan sedikit, bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak cukup di ranah teksnya, tidak cukup. Tapi kita juga menelisik atau melihat sejauh mana kedalaman di ranah konteksnya. Karena peraturan perundang-undangan kelaziman saya seorang akademis, ini saya membaca risalahnya. Apa asbabun nuzul peraturan itu dibuat seperti itu. Nah, saya selalu berangkat dari sana. Nah, jadi karena itu saya lebih suka melihat seperti apa konteksnya itu. Di sini kepada kawan-kawan semua, barangkali ini sekedar mengingatkan, kembali kita mengingatkan, bukan menggurui, tidak ya. Tapi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu di dalam otonomi jaksungnya itu ditulis tentang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu termasuk kepada alat kelengkapan. Jadi yang perlu kita ingat, itu yang diperintahkan undang-undang, diturunkan kepada PP, mungkin sampai ke peraturan DPR Kabupaten Kota, saya tidak lihat itu, mudah-mudahan nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Sabarudi. Jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat itu kita pahami secara struktural dan konstitusional, struktural dan fungsional. Nah, secara struktural pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan pimpinan Badan Kehormatan, tetapi secara fungsional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah pimpinan dari Badan Kehormatan itu sendiri. Sebab diperintahkan secara konstitusional yang mewakili urusan-urusan secara institusional Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mewakili di persidangan, mewakili dengan urusan hubungannya dengan eksekutif dan sebagainya. Jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah pimpinan daripada Badan Kehormatan itu sendiri secara fungsional. Nah, ini memang tidak banyak dibicarakan di dalam buku-buku, tidak banyak. Tapi di bagian-bagian lain kita harus bisa pahami juga. Ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu juga adik-adik ketahui, mengingatkan saja saya, bahwa Badan Kehormatan ini baru saja ini semangatnya itu ada. Kalau dulu itu diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Kemudian
beberapa tahun kemudian, mohon dikoreksi, mohon diluruskan ini Bang Sabarudi kalau saya sudah lupa, ada ingat, dibuatlah Dewan Kehormatan, tapi sifatnya itu tidak tetap, untuk case by case, kasus per kasus. Kemudian untuk membuat dia memberi perlindungan dan memberi kepastian, kemudian dibuatlah Badan Kehormatan tersendiri yang bersifat tetap. Kira-kira kewenangan yang itu. Tapi saya yang harus saya ingat, yang perlu kita ingat betul ini, dan kira-kira mungkin Pak Sabarudi tadi saya tunggu-tunggu ini, karena semua keputusan itu yang paling keputusan yang tertinggi di dalam sebuah lembaga legislatif daerah itu adalah keputusan institusional. Jadi apapun ceritanya, hasil pemeriksaanKah, terus hasil penyidikankah dan sebagainya itu adalah milik DPRD secara institusional. Jadi kita tunggu-tunggulah ini penjelasan ya. Maksud saya ini bukan soal kita tidak mencari siapa salah siapa benar, ini cuma kita mencari seperti apa sebetulnya kronologi sesungguhnya itu. Kalau Badan Kehormatan ujuk-ujuk berjalan sendiri gitu, jadi barangkali ya tidak sesuai lah dengan apa yang dikatakan. Kami rakyat ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kami rakyat ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi bukan berkutat kepada bunyi teks yang ada. Jadi itu kira-kira yang perlu dipahami, bahwa semua gerakan itu adalah haknya Dewan Perwakilan Rakyat secara institusional, bukan sepotong-sepotong. Bahkan di beberapa peraturan saya lihat itu ada kemungkinan untuk menyerahkan kewenangan kepada perwakilan sementara, perwakilan pengganti. Ada kewenangan itu. Oke, tapi tidak menyisihkan pimpinan DPR yang lama. Baik, silakan. Kita masuk. Berarti memang kalau dari penjelasan Bapak mengartikan bahwa sebenarnya dari sisi fungsional pimpinan itu pimpinan DPRD apa itu? Hamzah mana? Video. Berarti seperti itu ya Pak ya? Berarti pimpinan, kalau dari sisi teorinya secara fungsional, berarti pimpinan DPRD di atas dari penghormatan. Tapi kan memang fungsi dari penghormatan itu sehingga ada marwah dari penghormatan dari DPRD. Tapi yang ingin kami minta Pak Wali ini, dengan segala hormat, bagaimana, apakah memang, karena kan kita mengetahui hari ini yang menariknya, yang timbul di masyarakat, karena adanya kemajuan ataupun perubahan dalam undang-undang, itu bahwa sekarang ketua lembaga legislatif itu ialah pemilik dari partai penguasa. Pertanyaan dari masyarakat adalah apakah memang bisa disamakan, atau apakah bisa ketua DPRD itu diganti oleh bukan partainya sendiri gitu. Nah ini kan menjadi kebimbangan di masyarakat. Dan bagaimana juga Pak dampaknya kalau nanti ketika benar ketua DPRD kita itu diganti, misalkan saja itu partai pengusung dari ketua DPRD Kota Pekanbaru ini PKS itu mengusung kembali nama Hamdani, apakah ada implikasi hukumnya kira-kira Pak? Iya, undang-undang perintahkan kita begitu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak. Itu perintah undang-undang. Jadi semua undang-undang itu adalah ordinary law. Aturan umum yang diberlakukan untuk kondisi umum. Kalau kondisinya extraordinary, berlakulah aturan main extraordinary. Dilakukan di luar undang-undang itu. Ada, bisa itu Pak, bisa. Namanya overblade hate. Tapi tidak menelikung partai yang memiliki suara terbanyak yang asal dari ketua itu. Tidak.
Jadi tetap mengikutkan partai yang milik suara terbanyak itu. Tetap mendengarkan suaranya. Siapa yang harus menggantinya? Kalau extraordinary law itu misalnya kondisi perang, kita kan belum sampai perang ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sudah ada penggantinya tanpa mengikutkan suara, mendengarkan suara dari partai yang pemilik suara terbanyak itu barangkali kurang bagus. Bukti kita tidak dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu kalau sudah sampai terjadi seperti itu. Bukan tidak boleh terjadi, tapi kondisinya extraordinary itu. Jadi saya bermakom kepada sebetulnya tetap itu diserahkan kepada partai terbanyak. Kalaupun diganti dengan orang lain atau tidak diganti dengan orang lain, harus didengar dulu argumennya. Kenapa? Nah, itu yang kita kadang-kadang tuh putus di sini. Inilah yang perlu penting nih kita ini kan tidak ada kepentingan di sini, cuman artinya barangkali mengkontribusikan pengetahuan kita yang sedikit pengetahuan saya. Tapi kalau saya dapat masukan banyak dari beberapa kawan-kawan itu, barangkali bisa memberi arahan, kita pilih yang ini, itu kira-kira ya. Jadi, ditulis itu apa diberhentikan, apa disarankan untuk diberhentikan, atau diusulkan untuk diberhentikan, saya belum memahami itu sampai jauh mana. Apakah diganti dengan ketua sementara? Undang-undang dituliskan itu, ya. Ada ketua sementara, memungkinkan untuk ketua sementara. Tapi ini adalah kompetensinya di partai itu, di partai dengan suara terbanyak itu. Itu yang kita lihat. Kalau dikatakan, Pak, bagaimana kalau itu tiba-tiba dipotong saja? Ada implikasinya? Pasti ada implikasinya. Pasti ada implikasinya. Karena di mana kekuatan hukumnya? Sebab keputusan, ciri-ciri keputusan yang dikeluarkan itu, ciri-ciri keputusan itu adalah individual final. Setiap keputusan itu ciri-cirinya individual final. Dan itu adalah menimbulkan hukum secara sepihak. Oke, itu kira-kira kalau dulu, Pak, terima kasih. Sebelum sobat ide sekalian, bahwa kalau ada yang ingin bertanya silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh kepanitiaan untuk bertanya langsung kepada pemateri yang ingin ditanyakan. Sebelumnya kami sapa kembali, apakah Bapak Ruslan sudah hadir? Karena dari kepanitiaan ada tadi menyampaikan. Bang Ruslan sudah hadir? Belum ya, berarti ya, Bang Ruslan ya? Saya sedikit lagi nih, Pak Barun. Ada sedikit lagi pertanyaan nih, yang sedikit detail. Apakah misalkan dalam proses sekarang ini kan terjadi yang seperti disampaikan Bang Sabar tadi, bahwa ada gelagat ataupun ada ciri-ciri seperti tidak menganggap lagi bahasanya ya, kami lihat di DPRD itu seperti tidak melibatkan lagi Ketua DPRD Kota Pekanbaru Saudara Hamdani ini, dengan salah satunya tadi menandatangani surat BAMUS itu ya, lewat Wakil Ketua DPRD. Kira-kira kalau saya boleh bertanya, kira-kira di dalam sistem kepemimpinan anggota DPRD ini, baik ketua dan wakil ketua itu, apakah ada istilah yang disebut dengan PLH itu, Pak Bahrun, pelaksana harian itu? Karena isu yang kami dapat sekalian, bahwa ada dari anggota DPRD itu ingin melaksanakan yang namanya pelaksana harian. Apakah di dalam tata negara, karakteristik hukum tata negara itu ada yang mengenal hal demikian, Pak Bahrun? Baik. Ada, pelaksana harian itu ada, tapi itu diambil dari keputusan institusi. Kalau keputusan institusi artinya mungkin ada perlu rapat paripurna, perlu apa. Jadi bukan sekelompok, bukan. Jadi, apakah ada ciri-ciri baru? Apakah pertama mungkin, apakah memang tetap harus dari partai penguasa, atau yang kedua dari wakil ketua DPRD yang ada? Bisa dari wakil ketua DPRD, bisa dari partai pemungutan suara yang suara terbanyak, bisa. Tapi dalam segala proses ini adalah keputusan institusi yang mendengarkan partai pemilik suara terbanyak dulu.
Jadi karena di dalam aturan perjalanan tugas DPRD itu kita ada satu yang mengatakan bahwa Ketua DPRD itu mempertanggungjawabkan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jadi kalau begitu artinya ada pertanggungjawaban istimewa. Kalau sekurang-kurangnya sekali berarti bisa 2 kali, bisa 3 kali kan. Jadi bisa dia dimintai pertanggungjawabnya. Nah, berita acara inilah kata kuncinya. Berita acara pertanggungjawaban ini yang dibawa ke dalam rapat bersama, apakah itu rapat paripurna, berita acara itu. Nah, itu dulu ya, supaya keputusan yang diambil itu adalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan keputusan sekelompok ya, walaupun dia badan dan sebagainya. Saya tahu itu yang dipikirkan itu karena ada peran-peran daripada badan kehormatan itu memberhentikan anggota DPRD, terus memberhentikan pimpinan anggota DPRD dan sebagainya, itu ada di peran-perannya seperti sana. Tapi sekali lagi ini negara hukum seperti yang dibilang Pak Sudarti itu, kata kuncinya lex serta. Jadi terbukti dulu ya, ada bagian-bagian yang bukan konsumsinya badan kehormatan untuk membuktikan, misalnya pidana korupsi, bukan konsumsi mereka itu. Ada lembaganya yang punya peran itu. Jadi kita lihat, jadi bidangnya badan kehormatan ini etika dan moral. Kata kuncinya di sana. Jadi kalau ada bidang pidana kaitannya itu bukan lagi ranahnya beliau. Itulah kira-kira. Apalagi diceritakan tadi ada tanda tangan palsu ya. Itu bukan ranahnya badan kehormatan, itu bukan. Oke. Terima kasih Pak Bahrun. Kami beralih kembali dulu ke Bang Sabarudi. Bang Sabarudi, apakah benar memang ada rencana ya dari rekan RD Kota Pekanbaru untuk menunjuk pelaksana harian itu, Bang Sabarudi? Ya, jadi gini, sebelum masuk ke sana, ini dengar suara saya dengar. Bang Sabarudi, apakah masih bersama kami? Ya. Halo. Karena kan ini beredar juga di masyarakat, sehingga kita rencananya di dalam webinar ini kita ingin menuntaskan semua rasa penasaran masyarakat. Jadi memang benar-benar webinar kita ini bisa menyelesaikan kegelisahan-kegelisahan dari masyarakat, setidaknya berkurang kegelisahan-kegelisahan tersebut. Ada apakah benar itu Bang Sabarudi? Halo, suara saya dengar? Kecil, agak cukup kecil Bang Sabarudi. Kecil ya? Sebentar. Bang Sabarudi masih bersama kami? Sepertinya audionya cukup kecil, Bang. Ngomong juga, Bang. Ya, tadi Suara saya dengar? kecil Bang Sabarudi. Mungkin dilepas headsetnya atau bagaimana? Atau dipakai? Tadi yang pertama tadi sudah bagus, sudah besar. Halo, ya. Sambil menunggu Bang Sabarudi mengembalikan audio suaranya, kita akan coba bacakan apakah sudah ada pertanyaan dari kolom chat ya. Halo. Sudah ada beberapa pertanyaan ya dari Saudara Indra Rangkuti ya. Mungkin ini pertanyaannya mungkin bisa ditujukan ke Pak Bahrun berarti ya. Kepada Pak Bahrun, mungkin pertanyaan saya bacakan bahwa dari yang saya baca di berita, mungkin atau langsung saja lah, saya berikan kesempatan untuk Saudara Indra Rangkuti ya, untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Bahrun langsung. Pada Saudara Indra Rangkuti, silakan. Untuk bagi rekan-rekan yang ingin bertanya juga, silakan
dituliskan dulu kolom pertanyaannya, sehingga nanti kami bisa memanggil rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, selanjutnya saya silakan kepada saudara Indra. Sudah dengar suaranya? Sudah Bang. Tapi kita ikut dulu pertanyaan dari penanya dulu ya Bang. Sebentar ya Bang ya. Oke. Sip. Bagaimana saudara Indra Rangkuti, masih ingin bertanya? Oke, kami langsung bertanya kembali tadi ke Bang Sabarudi tadi ya. Bagaimana itu Bang? Apakah benar ada isu PLH itu? Ya, jadi gini, sebelum saya menjelaskan ke sana, yang pertama saya menangkap ya. Halo, ya. Ya, silakan Bang. Ya, jadi saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwasanya kekuatan di DPRD itu ada pada pimpinan, dan pimpinan itu kan kita ada ujung tombaknya ya, ketua DPRD. Jadi apapun yang mengatasnamakan lembaga ya, dalam persepsi hukum, saya pun memahami itu dalam organisasi juga, itu harus diketahui oleh ketua DPRD. Satu. Makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya kalau ada surat-surat yang keluar, surat undangan tidak mengatasnamakan ketua DPRD, sementara ketua DPRD ada di sini, maka itu saya secara pribadi menganggap tidak sah dan ilegal gitu. Bahkan kita di dalam tatib kita 135 dalam penjelasan itu sangat jelas dan terang benderang ya. Surat DPRD itu ditandatangani oleh ketua DPRD. Ditandatangani oleh ketua DPRD. Kecuali berhalangan, maka bisa ditandatangani oleh wakilnya. Nah, ini ketua DPRD tidak berhalangan, dan status beliau sampai hari ini sebagai ketua DPRD. Baru malam kemarin kami rapat banggar, beliau memimpin rapat banggar sebagai ketua DPRD. Ya, jadi banggar Banmus itu ex officio ya, secara otomatis diketuai oleh ketua DPRD, dan itu adalah saudara Hamdi. Itu yang pertama yang saya ingin jelaskan. Yang kedua, BK ya, BK itu banyak hal yang menjanggal. Yang pertama, mereka membuat dokumen itu dengan bahasa keputusan. Nah, di dalam aturan tata bernegara itu sendiri, itu bukan keputusan ya. Di dalam tatib kita juga itu hanya usulan. Ya, di sini saja sudah ngabur mereka gitu. Itu usulan ya. Yang kedua ya, terlepas saya tidak menganggap ya. Saya secara pribadi tidak menganggap itu keputusan BK itu. Bahkan mereka menyampaikan dokumen itu, pelanggarannya dikategorikan sebagai kategori pelanggaran sedang ya. Jadi untuk pergantian ketua DPRD itu pelanggaran ringan dan sedang ya. Kalau berat, kalau dia korupsi, kalau dia berzina, kalau dia mencuri dan segala macam, itu baru masuk di kategori berat. Nah, BK sendiri sebenarnya mengakui itu kategori sedang, terlepas ngaurnya ya. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kategori. Karena apa? Banyak hal yang menjadi alasan ketika Hamdani dituduhkan 5 poin ya. Dari 5 poin itu semuanya bisa dijawab. Nah, salah satu poinnya saya sampaikan tadi ya, tentang adendum ya. Dan adendum itu ada implikasi hukum. Ya, ini saya rasa pihak-pihak hukum akan melihat adendum ini akan bermasalah nih. Fraksi PKS lepas dari itu, ya. Fraksi PKS sudah mengingatkan, ya, untuk kepentingan rakyat, ya, agar ngotot. Ya. Nah, itu mungkin salah satu sakit hatinya mereka. Nah, ada juga mereka di sana, gitu ya, mereka juga. Nah, kemudian saya juga perlu menyampaikan terkait dengan apa namanya itu RPJMD. Nah, RPJMD ya, itu mereka sendiri
melanggar. Proses LPGMD itu kita kemarin tidak terima. Kita memberikan masukan supaya harus ada analisis hukumnya terkait dengan LPGMD, perubahan LPGMD dengan dinamika yang ada, ya. Dalam tanda kutip ada pemaksaan untuk itu disahkan, ada pemaksaan untuk disahkan. Akhirnya kita tidak setuju, ya, kita tidak setuju karena ada argumen terkait dengan masa pandemi, terkait dengan aturan hukum yang berlaku, ya. Apa sih alasannya untuk dirubah RPJMD-nya? Kami tidak melihat alasan-alasan yang kuat. Kita menyarankan supaya harus ada analisis yang kuat. Nah, karena dipaksakan, ya, ini catatan ini. Apa namanya ini? Jadi dengan pemaksaan itu, ya, mereka juga melakukan undangan, dan undangan itu Saudara Hamdani itu sudah setahun yang lalu lah, ya. Saudara Hamdani ini sebagai ketua DPRD, tapi tidak, mereka melakukan tanda tangan juga mengundang orang paripurna, ya, dan mereka paripurna tidak quorum, ya, tidak sampai 2/3 karena syaratnya di tatip itu 2/3, mereka tetap sahkan, ya, dan kita sampaikan kemarin ini melanggar hukum, ya, dan ini tidak sah. Mereka ngotot, ya, ngotot, dan kemudian disampaikan ke gubernur, dan kita sampaikan ke gubernur. Itulah dia peristiwanya, kita menyampaikan ke gubernur, termasuk Saudara Hamdani, itu mereka anggap sebagai sebuah pelanggaran, ya, sebuah pelanggaran. Tetapi Hamdani sebenarnya sudah memproses ini dengan pimpinan, dan dia dengan ini sebenarnya bukan hanya Hamdani, ya, ini ada sekitar berapa orang, ya, 18 orang yang hadir ke gubernur mengadukan, termasuk saya. Gubernur menolak, coba cek di media, ya, ada itu media yang menolak, gubernur menolak terkait dengan keputusan LPJMD yang tidak quorum. Ini kan bukti, ini bukti nyata, gitu, ya, bukti nyata kesalahan-kesalahan mereka, ya, dan akhirnya kemudian mereka mereka tumpahkan ini kepada Saudara Hamdani, gitu. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, saya juga perlu menjelaskan dalam proses persidangan BK, ya, persidangan BK ini ada hal, ya, tadi Pak Dokter menyampaikan ini ada kewenangan yang kuat dari fraksi pengusung, ya, fraksi yang menyampaikan, merekomendasikan sebagai ketua DPRD, dan itu betul di dalam tata beracara itu, bahkan ada argumen yang kuat di dalam aturannya itu, di salah satu pasalnya mengatakan bahwasannya sebelum sidang itu mereka mengajak rapat dulu ketua fraksi yang bersangkutan, fraksi yang teradu, ya, itu bahasanya mengajak rapat lah, ya, mengajak rapat, dan kemudian meminta pandangannya apakah ini bisa dilanjutkan untuk tahap persidangan atau tidak. Nah, ini nih, apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Saya, mohon maaf, saya ketika diundang rapat, saya sampaikan ini tidak perlu dilanjutkan. Yang pertama alasannya apa? Karena materi-materi yang disampaikan, yang dituduhkan ini sesuai dengan pasal yang sebelumnya, ya, di dalam pasalnya, sebentar saya cek dulu, ya, di dalam pasalnya itu, ya, sebentar, di dalam pasal 9 ayat 3, pengaduan yang diajukan memiliki waktu 7 hari setelah kejadian. Semua yang diadukan itu sudah melebihi 7 hari setelah kejadian. Ini seperti undang-undang pemilu, ya. Ketika orang mengadukan kepada Panwas, ya, Panwas itu hanya memproses pengaduan itu dalam waktu tertentu. Kalau sudah lewat kadaluarsa, Panwas tidak berhak lagi untuk menjalankan itu. Nah, ini yang terjadi. Di BK juga ada aturan itu, 7 hari setelah kejadian. Jadi dengan alasan itu kita menganggap kadaluarsa, makanya Hamdani kita minta untuk tidak melayani. Karena apa? Kita tidak menganggap itu. Dan bahkan ketika mereka mengajak rapat, ya, mengajak rapat itu kita sampaikan, saya menyampaikan untuk tidak perlu dilanjutkan,
Dan yang anehnya ya, yang anehnya nih dalam pasal 22 di mana BK DPRD Pekanbaru harus terlebih dahulu melakukan rapat dengan praksi teradu untuk menentukan apakah pengaduan dilanjutkan ke jenjang persidangan atau tidak. Nah, ini dia bahasa pasalnya di pasal 22 itu. Jadi dilanjutkan ke jenjang persidangan atau tidak, dan itu dilakukan sebelum persidangan. Yang anehnya mereka melakukan persidangan dulu baru dipanggil ketua praksinya gitu. Ini ya. Ini kan ada apa gitu. Ya, ada apa dengan BK yang harusnya menerapkan kehormatan ya, tapi malah melanggar undang-undang ya, melanggar aturan yang ada, aturan mereka sendiri untuk tata beracara ya. Nah, di poin yang sebelumnya juga dijelaskan dalam pasal 11 ya, pengaduan itu diajukan kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK. Dalam hal ini ya, saya sudah tanya sama Saudara Hamdani sebagai Ketua DPRD, apakah Saudara pernah mendapatkan pengaduan ini? Tidak pernah. Sampai hari ini tidak pernah. Dia sebagai Ketua DPRD tidak pernah mendapatkan pengaduan itu. Coba. Kalau alasannya ini Saudara, anggaplah Saudara Hamdani sebagai teradu, itu harus dibuat mekanismenya. Nggak bisa main tabrak-tabrak saja gitu. Ini BK loh, ya. Aneh menurut saya gitu. Nah, ini main tabrak nih, sudah main jurus mabuk saya lihat. Termasuk hari ini kan, Ketua DPRD ada, ya, mereka bikin surat undangan, dan saya yakin ini, Pemko harus hati-hati nih, jangan sampai ada produk hukum yang lahir dari kalau memang mereka melaksanakan paripurna besok. Itu dia. Mungkin itu perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang. Berarti yang kami dapat berarti ada upaya untuk tidak lagi memberikan legitimasi ya kepada Saudara Hamdani selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru untuk soal administrasi itu. Makanya tadi kami mungkin belum dijawab sih, isu sekarang yang sedang berada di tengah masyarakat itu babak barunya sudah ada masuk bahasa PLH gitu Pak. Nah, apakah benar itu yang saya sampaikan tadi, kan tujuan mereka kan begitu ya. Tujuan mereka begitu, mereka ingin PLH. Saya sudah tergambar. Mereka ingin PLH, lalu kemudian berlama-lama dengan PLH. Nanti kalaupun ada ajuan dari PKS, mereka besok. Oh, belum berarti. Tapi mungkin menuju ke sana berarti ya. Hah? Belum. Secara de facto-nya belum, tapi menuju ke sana mungkin ya, pendapat Bang Sabarudi tadi ya. Pak. Kami kembali ke Pak Baharun lagi. Berarti ini Pak, ada bahasanya bahwa ada daluarsa. Bahasa dari Bang Sabarudi itu mengatakan bahwa kasus-kasus yang disampaikan ataupun menjadi dasar pertimbangan Badan Kehormatan ini peristiwa yang sudah lampau bahasanya Pak Baharun. Apakah memang dalam ketentuan hukum proses formil itu bisa membatalkan pemeriksaan secara materialnya Pak Baharun? Bagaimana menurut Pak Dr. Baharun? Iya, karena hukum formil itu, hukum material itu kan adalah hukum yang dibuat untuk menjalankan hukum formil. Jadi daluarsa juga berlaku untuk laporan luar yang disampaikan kepada Ketua DPRD. Itu biasanya ada laporan masyarakat misalnya atau laporan anggota yang melalui Badan Kehormatan disampaikan ke ketua. Itu 10 hari di ketua baru ketua memerintahkan Badan Kehormatan untuk melanjutkan. Itu benar tadi Pak Sabarudi diceritakan. Jadi itu melanjutkan ya kan, kita katakan memverifikasi, ya, mengklasifikasi dan segalanya itu adalah bagian daripada proses penyelidikan yang dilakukan itu. Dia mengklarifikasi, memverifikasi dan sebagainya. Jadi tahapan itu harus ada tahapan itu. Dan itu diketahui oleh ketua. Jadi bahasa sederhananya kalau kita ambil secara garis besarnya ini, Ketua DPR ini kan di SK-kan dari gubernur. Karena itu dia hanya bisa diberhentikan dengan SK gubernur. Itu kata kuncinya.
Jadi itu pasnya. Kita tahu kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa dikalahkan oleh undang-undang aparatur perundang-undangan. Nah, itu dia kira-kira kan. Bagaimana terus yang kedua yang perlu dipegang bahwa keputusan institusional. Jadi bukan keputusan beberapa badan-badan saja. Jadi keputusan institusional. Tadi diulas sedikit dari Bang Sabarudi, apapun yang akan dilakukan, PLH atau segalanya itu dimintain pendapat itu diminta pendapat. Itu tahapannya. Nah, tahapan inilah yang nanti menentukan sejauh mana kekuatan hukum itu boleh bisa mengikat atau tidak mengikat. Kan kita kan kuncinya ke sana. Apakah hukum yang diberlakukan itu tadi mempunyai kewenangan, mempunyai kemampuan mengikat atau tidak? Bisa saja terjadi hukum tapi tidak memiliki kekuatan mengikat. Ya, mudah-mudahan lah itu nanti bisa dipakai. Sayang sekali Bapak, karena ada beberapa saya yang pengertian saya agak terputus-putus ini karena Pak dari BK-nya tidak hadir gitu. Yang bersifat praktis, pragmatis di lapangan kan saya tidak paham ini. Untunglah kita dengan adanya Pak Sabarudi, dia banyak menceritakan itu. Nah, ini bagi saya ini menambah perbendaharaan pengetahuan saya, praktek-praktek seperti apa ya, tata sidangnya itu, praktek sidang dan kehormatan. Itu kira-kira ya. Silakan. Tadi kalau ada yang nanya tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya saya ingin coba baca komentar dulu ya. Mungkin yang pertama dari Bapak Indarang Kuti ya. Ia berharap bahwa Bapak Rusdan datang agar berimbang, dan saya juga mau tahu argumen Bapak Rusdan dan ingin bertanya ke beliau. Itu juga menjadi harapan kita bersama ya, karena memang mengapa Independen Demokrasi membuat webinar ini, kita tidak dalam artian mendukung salah satu pihak. Makanya kita mengampilkan atau memberikan kesempatan kepada dua pihak untuk menyampaikan argumennya, dan kita menghadirkan Bapak Bahrun sebagai seorang akademisi dan yang berbicara sesuai dengan teori dan pengetahuan. Terus yang selanjutnya ialah dari Bapak Taufik Iswandi juga menanyakan bahwa menyampaikan bahwa hari ini terjadi gejolak yang luar biasa di DPRD. Mulai dari mosi tidak percaya sampai kepada keputusan BK yang dibacakan dalam paripurna ilegal, kata beliau, karena ditandatangani oleh wakil DPRD. Nah, itu juga yang disampaikan sesuai ya dengan keresahan yang disampaikan Bang Sabarudi juga tadi, bahwa memang hari ini dari fraksi PKS menyampaikan bahwa itu ilegal karena masih ada ketua definitif, ketua DPRD Kota Pekanbaru Saudara Hamdani, dan juga beliau saat itu sedang berada di kantornya. Mungkin selanjutnya ini izin bertanya nih, langsung kepada selain, mungkin ditanyakan keduanya nih, mungkin langsung saja kalau izin saya bacakan atau mau langsung berbicara Saudara Fikri? Langsung saja. Langsung saja, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ajai selaku Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kota Pekanbaru. Jadi kami perkumpulan paguyuban mahasiswa Pekanbaru yang ada di Jogja, dan kami juga ingin tahu siapa yang baru, dan kami juga yang akan baru terkait pemberhentian Bapak Ketua DPRD Bang Hamdani. Sebenarnya di sini tidak ada pertanyaan bagi kami kepada bapak-bapak sekalian. Cuman ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana bisa di dalam DPRD sendiri ini ada kali ikut-ikutan. Kemudian DPRD ini kami melihat DPRD ini mulai kehilangan fokus selaku wakil rakyat yang harusnya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat, tapi malah seperti mewakili dari kepentingan-kepentingan suatu kelompok atau partai, gitu. Dan sibuk dengan internal-internal yang ya saya kira itu bisa diselesaikan dengan internalnya DPR sendiri. Nah, terkait pemberhentian Pak Hamdani, ada beberapa hal juga
yang ingin saya sampaikan kepada Bapak BK dan juga fraksi PKS. Yang pertama, mungkin Ketua BK itu harus bisa menjelaskan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Karena dari yang saya dengar tadi, dari Pak Baharudin, dari Pak Baharun itu menyatakan sampai sekarang tidak dapat teks pelanggaran seperti apa gitu, teks pelanggarannya seperti apa, gitu, begitu Pak ya. Kemudian juga menurut undang-undang, dan saya juga membaca peraturan DPRD Kota Yogyakarta dan juga tata beracara, saya juga baca di situ. Maksudnya pemberhentian itu bisa dilakukan jika Ketua DPRD itu melanggar hukum pidana ataupun perdata. Sedangkan yang kita lihat di berita-berita ini, Pak Hamdani ini tidak ada melanggar hukum pidana ataupun perdata. Kemudian yang ketiga, menurut kami juga dan menurut hukum yang berlaku, yang bisa memberhentikan Ketua DPRD itu hanya partai ataupun Pak Gubernur selaku yang mengeluarkan SK, bukan begitu Pak? Nah, kemudian juga untuk teman-teman, kemudian juga kalau tidak ada alasan yang jelas atau yang kuat, kami mencurigai BK ini juga bisa bermain politik. Nah, jangan sampai ini terjadi, malah sibuk dengan ikut-ikutan problematika internal DPRD sendiri, tetapi lupa sebagai wakil rakyat dan mengawasi kinerja dari pemerintah. Banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan sama pemerintah, harusnya DPR bisa mengkoreksi hal-hal itu. Nah, terkait dari misal nih, kalau nanti misalnya Pak Gubernur menolak atau mengembalikan laporan yang diajukan oleh BK tadi, Pak Hamdani ini kan bisa menuntut balik itu, bisa menuntut balik pimpinan BK, iya kan? Iya, bisa menuntut balik, dan itu termasuk dalam hukum pidana, pencemaran nama baik ataupun tidak menyenangkan, begitu. Kemudian yang terakhir, untuk fraksi PKS selaku sebagai partai penguasa, harusnya PKS bisa lah menghindar ini. Soalnya hal-hal semacam ini remeh-temeh lah bagi teman-teman, bagi bapak-bapak selaku penguasa partai penguasa. Karena jika memang ini untuk kepentingan rakyat, gitu, harusnya fraksi PKS bisa mengendal hal-hal semacam ini. Jangan sampai nanti fraksi PKS ini seperti tidak ada power, karena yang saya lihat putusan-putusan ini berjalan, tapi PKS seperti tidak ada power gitu. Itu yang saya lihat. Kemudian juga di dalam BK sendiri itu juga ada orang PKS. Nah, itu juga perlu tidak ada konfirmasi mungkin, dan saya minta konfirmasinya terkait hal itu. Jadi untuk penutup, kepada wakil rakyat selaku DPR, bagaimana bisa DPR itu sebagai wakil rakyat itu sibuk mengurusi kepentingan suatu kelompok atau partai sampai lupa tugas utamanya selaku wakil rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Mungkin itu pada pembicara dan juga pada moderator. Terima kasih rekan-rekan ya, adik-adik dari Ikatan Pemuda Riau Yogyakarta ya, atas beberapa rekomendasinya. Mungkin kami persilakan ke Pak Baharun dulu, karena kan dari 5 pernyataan tadi itu lebih banyak ke teori tata negaranya itu Pak Baharun. Bagaimana itu? Salah satu pertanyaan tadi itu juga, apakah memang bisa Ketua DPRD itu bisa menuntut balik? Nah, ini kan kadang-kadang kan terjadi perbedaan pendapat kan, tapi menurut Pak Baharun bagaimana itu? Dan juga beberapa pernyataan lainnya. Setelah Pak Baharun nanti saya persilakan Bang Sabarudi juga untuk menanggapi. Silakan Pak Baharun. Iya, kita ini sekarang ini, negara kita ini di bawah bayang-bayang oligarki namanya. Adik-adik semua masih ingat ya, masih ingat betul. Inilah konsekuensi negara yang demokratis itu. Kalau kita kembali kepada buku yang kita baca, apa yang dibilang oleh Plato dan Aristoteles, ciri-ciri demokrasi itu diantaranya adalah
apa namanya itu, keluarlah para pembicara, jago-jago naratif, jago-jago penyusun narasi. Nah, itu diantara risikonya yang kita punya. Saya tidak berani mengatakan bahwa kita tidak siap untuk demokrasi, bukan. Tapi demokrasi ini akhirnya yang kita cicipi ini adalah, kita katakan aksesoris demokrasi saja yang kita punya. Tapi substansi demokrasinya kita masih belum sampai ke tempat itu. Karena perlu kedewasaan berpikir, perlu kedewasaan berbuat. Itu dia. Ya, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan adik kita dari Jogja tadi, ya. Saya udah lama dari Jogja, ya. Udah lama enggak dari Jogja, rindu saya, ya. Karena saya dibesarkan, karena saya lama itu menuntut ilmunya di Tiro, ya. Jadi kalau kita katakan adik-adik semuanya, adik-adik semua, apakah dia menuntut balik? Ya boleh saja dia menuntut balik. Karena kita kan equal before the law sekarang ini. Tapi kalau bisa janganlah sampai ke sana gitu. Kalau saya melihat ini dari informasi sepotong-sepotong yang saya dapatkan ini, saya kan dapatnya sepotong-sepotong. Sepertinya mungkin adik tadi dari Jogja tadi bilang ini lebih banyak kepada urusan politisnya. Mungkin saja bisa jadi seperti itu. Sehingga ada beberapa kaidah-kaidah, bukan kaidah-kaidah berpolitik yang tidak dipangkas, yang disederhanakan. Kalau saya melihat itu, tadi kan sudah berulang-ulang saya katakan, alangkah baiknya kalau itu ada pembicaraan awal dengan partai pendukung ketua yang sedang ada. Apa segitu, sehingga kami yang kita ini semua tahu sih, itu kalau kita katakan dosanya apa itu, tahu dosanya apa. Sepotong tadi diceritakan oleh Pak Sabarudi, ada penandatanganan yang katakanlah dipalsukan atau digantikan atau bagaimana tanda tangannya itu murni itu pidana itu kasus itu dan sepertinya ya apa sampai sana. Jadi sehingga saya juga agak ragu ini ngomongnya karena saya tidak tahu persisnya peta persoalannya ini kita tidak tahu persis. Mestinya kan kita tahu ini kalau dikatakan ada 13 permasalahan, satu itu kita tahu. Ini persoalan sederhana, diselesaikan dengan sederhana. Ini persoalannya menengah, ini persoalannya berat. Karena beberapa tahun yang lalu saya juga menjadi saksi ahli, ketua DPRD di kabupaten kota di provinsi kita juga ini tersangkut korupsi lahan perkebunan. Itu digugat ketua juga yang seperti itu. Tapi karena itu murni pidana, persoalannya jadi lain gitu kan. Karena itu Badan Kehormatannya mengajukan usul untuk pemberhentian dan itu diketahui semua keputusan itu diketahui oleh institusi. Jadi atas nama DPR, bukan atas nama. Kalau atas nama DPR berarti memenuhi quorum ya, memenuhi quorum. Itu kata kuncinya di sana kira-kira ya. Mudah-mudahan saja Dek, janganlah sampai ada lagi dilaporkan balik itunya. Kita malu, kita semua kita malu. Seperti itulah wakil kita yang ada gitu kan. Tapi bukan tidak mungkin kalau nanti sudah berada pada tataran emosionalnya ya. Mudah-mudahan kita tetap rasional, kita titi jembatan kita ini pelan-pelan, hati-hati agar kita bisa sampai ke seberang. Tapi kalau semuanya dengan emosi kita melangkah patah di tengah di jembatan kita. Oke, luar biasa Pak Bahril. Terima kasih. Mungkin kami minta pandangan dari Bang Sabarudi, ada? Bagaimana Bang? Tentang jadi saya setuju ya. Jadi sebenarnya kita ingin fokus bagaimana melayani rakyat ya. Melayani rakyat ini, saya rasa ini bukan basa-basi ya, bukan untuk dibasa dan basikan gitu ya. Tapi ini betul-betul kita semaksimal mungkin melayani rakyat. Caranya bagaimana? Penguatan kontrol kita terhadap pemerintah. Karena kita berfungsi untuk mengontrol ya, fungsi kontrol. Dan kemudian juga menguatkan ya fungsi budgeting agar anggaran itu memang diadu kepada saudara Hamdan itu adalah terkait dengan
Jadi Hamdani sebagai ketua DPRD itu beliau mempertanyakan kepada gubernur. Jadi mempertanyakan, gubernur ini kan apa namanya ya, wakilnya pusat di daerah, ya. Jadi tempat mengadunya itu adalah di gubernur. Jadi persoalannya adalah APBD 2021 itu kan setelah disahkan itu ada evaluasi dari gubernur, ya, ada evaluasi dari gubernur. Nah, setelah evaluasi dari gubernur ini prosesnya, ketika kita proses di DPRD, salah satunya itu adalah prosesnya tidak berjalan, ya, tidak berjalan, dan kemudian Temko, ya, TAPD-nya itu diundang tidak mau datang dalam rapat bangkar, ya. Mempertanyakan hal ini sudah lama prosesnya, mempertanyakan kok sampai hari ini tidak ada kejelasan, ya, tidak ada kejelasan. Sementara ternyata itu sudah diperdakan, ya, sudah diundang-undangkan, sudah ada nomornya. Sementara Hamdani sampai kemarin, bahkan sampai hari ini kabarnya itu tidak pernah menandatangani keputusan hasil evaluasi itu, gitu. Nah, ini kan salah satu, ya, hal yang kita kuatkan, bagaimana kita ingin berpihak kepada masyarakat. Salah satunya apa? Kontrol dari semua proses berjalannya APBD ini itu bisa berjalan dengan benar. Nah, jadi ini salah satu poin, ya, selain dari adendum tadi yang saya sampaikan, ya, juga termasuk terkait dengan RPJMD juga dan lain-lain. Jadi adik-adik mahasiswa, ya, kita insya Allah, ya, dari PKS ini kita ingin bersama masyarakat, ya, kita ingin bagaimana kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, ya. Saya kemarin ditanya sama wartawan, ya, apa karena PKS ini agak ngeyel, ya, gitu, ya, sehingga diganggu-ganggu seperti ini, gitu. Nah, itu walau alam saya bilang, itu terserah Anda menilai, gitu. Jadi adik-adik sekalian, ya, kita ingin konsentrasi ke masyarakat. Tetapi ketika hal ini terjadi, ya, bisa jadi ini memang salah satu cara untuk kita tidak konsentrasi kepada masyarakat, gitu. Makanya dalam hal ini, ya, ya, kita memang harus merubah ini bersama-sama, ya. Namun dalam sebuah proses yang ada di DPRD, tentu kita berhak untuk mempertanyakan, untuk menguatkan agar aturan itu berjalan dengan baik. Termasuk peristiwa hari ini tadi yang saya sampaikan. Tidak terasa, ya, waktu sudah mulai menunjukkan jam 10, ya, karena memang pertanyaan ataupun acara kegiatan kita hari ini dimulai mungkin sedikit agak terlambat, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan kegelisahan sebenarnya nih Bang Sabar dan Pak Baru dari masyarakat, khususnya masyarakat Pekanbaru, ya, melihat adanya gejolak dari lembaga parlemen kita ataupun lembaga legislatif kita. Untuk karena memang berhubung waktu, ya, tidak ada pertanyaan lagi, gitu, ya. Sudah berhubung waktu, mungkin kami minta closing statement dulu. Mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin masih ingin diskusi, mungkin kami nanti tampung pertanyaannya di kolom chat dan kami akan langsung berikan itu kepada pemateri. Karena berhubung waktu, bagaimanapun juga kita komit sampai jam 10, ya, ataupun sampai paling lama 10.15. Untuk itu kami minta closing statement dari Bapak pemateri kita. Mungkin dari Bang Sabar lah, selaku anggota Dewan kita, yang dimana fungsi dan tugasnya adalah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Oke, yang pertama, bagus juga nih pertanyaan. Mohon dikonfirmasi apakah pengusul pemerintahan ketua DPRD. Sekalian aja Bang. gimana? Apakah benar ada anggota dari PKS yang terlibat dalam pengusulan pemberhentian ketua DPRD itu sendiri? Karena mungkin mereka memandang, adik-adik kita ini memandang bahwa di Banlek sendiri, di BK sendiri ada anggota dari fraksi PKS, gitu. Apakah benar anggota dari fraksi PKS tersebut juga senada ataupun seirama dengan keputusan
keputusan BK itu. Mungkin itu maksudnya. Kan saya ditanggapi Bang Sabar. PKS itu solid insya Allah ya. Dan semua yang anggota PKS yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, kami selalu menasihati diri ya. Harus dijaga orientasi, jaga niat ya. Dan kita di sini ini beribadah. Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Saya juga secara pribadi sering menyampaikan tidak ada kepentingan apa-apa. Saya ingin beribadah di DPRD Kota Pekanbaru. Dan bahkan sebelum pemilu pun saya sampaikan ke masyarakat, mau pilih saya silakan, mau nggak pilih saya silakan. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya apa? Saya kalau dipilih terjadi, saya ingin beribadah, salah satunya itu memperjuangkan masyarakat. Makanya saya alhamdulillah biayanya biaya rendah gitu ya. Karena saya tidak mau memberikan apa-apa kepada masyarakat untuk saya dipilih gitu. Itu salah satu yang perlu saya kuatkan. Nah, dalam hal ini ya saya perlu tegaskan lagi, tidak ada satupun anggota kami, ya saya sebagai Ketua Praksi PKS, tidak ada satupun yang terlibat, ya. Bahkan saya mendapatkan laporan terus dari anggota kami yang di BK, Pak Firmansyah, terkait dengan bahkan dialah salah satu yang memberikan informasi-informasi kepada kami terkait dengan banyaknya pelanggaran tata beracara BK yang terjadi dalam proses persidangan itu. Itu kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimanapun aturan hukum kita ini harus kita jalankan dengan baik ya. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran maka kita ya sebagai bangsa, sebagai anak bangsa tentu tidak akan toleran ya dengan itu, dan kita harus menjaga bersama-sama ini ya. Salah satunya Kota Pekanbaru nih. Kota Pekanbaru ini jangan sampai melahirkan produk hukum yang nanti bermasalah di kemudian hari ya. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan, kalau hari ini bamusnya itu adalah ilegal, kemudian besok paripurnanya ilegal yang mereka buat, maka secara otomatis produk-produk yang dihasilkan itu adalah ilegal, dan ini nanti yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. Banyak kejadian saya lihat karena pelanggaran aturan-aturan ya, maka kemudian diproses hukum oleh pihak berwajib ya. Ada yang hanya karena tidak ada prosedur yang dijalankan dalam proses APBD, kemudian diproses secara hukum. Ini udah jelas-jelas tadi ini ya. Mungkin Pak Dokter nih bisa mengingatkan ini kami yang di DPRD ya, jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sabar. Mungkin selanjutnya Pak Bahrun ya. Closing statement solusi konkret nih Pak, karena memang kita dari akademisi ini kan memang dituntut untuk memberikan kesimpulan kan dari sisi teori tentunya objektif, karena sebenarnya nih untuk bisa menyelesaikan polemik, karena tentu saja kami dari IDE juga berharap agar DPRD ini memang fokus dalam isu pengawalan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin silakan Pak Bahrun. Pertama, rehmatik hate sesuai dengan rasa yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang kedua, wetmatic hate sesuai dengan bunyi aturan yang berlaku. Yang ketiga, dolmatic hate sesuai dengan apa manfaatnya. Jadi hukum itu kalau sesuai Pak, punya manfaat dan juga nggak berguna, dianggap tidak benar. Jadi tiga unsur itu harus kita penuhi. Bagaimana supaya kita bisa memenuhi tiga unsur itu? Membuat terang jalan yang kita lalui. Terangnya jalan yang kita lalui itu lebih terang dari cahaya. Nah, untuk membuat terang itu kita harus mengoleksi perbendaharaan masalahnya dulu. Perbendahan masalahnya. Yang diceritakan Pak Sabarudi ini kita semua saya catat, alhamdulillah saya bertambah banyak pengetahuan saya, cerita dari Pak Sabarudi. Tapi cerita versi Badan Kehormatan kita belum dengar ini ada apa. Jadi untuk kita ketahui semua, bukanlah sebuah tool istimewa Ketua DPR diberhentikan, asal meniti jalur yang benar. Alurnya itu sudah diatur oleh, bukan sesuatu yang istimewa. Jadi ada semua.
Jangankan ketua DPR ya, presiden bisa berhenti. Tapi pada alurnya, pada jalurnya ya. Jadi jangan sampai misalnya saya maaf tidak menuduh ya, jangan sampai mendesain jalur yang tidak benar. Saya belum berani menjauh mengatakannya karena saya baru dapat sepotong cerita ini ya, termasuk dari adik-adik ya, kirim WA ke saya, alhamdulillah terima kasih, saya serap. Terus beberapa literatur yang saya dapatkan, saya baca. Terus tadi dari Pak Sabarudi yang sangat banyak penting sekali ya, untuk saya praktek pragmatis yang terjadi di anggota DPR kita. Mudah-mudahan ke depan itu kira-kira yang kepada masyarakat ya, jangan terlalu a priori ya mengambil keputusan. A priori itu artinya sesuatu yang kita belum tahu sesungguhnya ceritanya, tapi dengan segala emosinya kita ya. Ada yang pengen saya sampaikan, ada teori tense teori. Tense teori itu teori 10-10. Kalau ada masalah seperti ini, kira-kira 10% orang yang mengetahui atau 10% orang yang mau. Sisanya itu 10% orang yang tidak mengetahui. Yang 80% kira-kira itu ikut-ikutan. Nah, yang ini penting ini ya, yang begini-begini. Jadi karena supaya kita untuk menghindari yang seperti itu, ayo kita gali informasi yang sedalam-dalamnya ya. Terus nanti di situ karena kita bisa menetapkan seperti ini apa tuh kita harus berbuat, seperti ini kita bersikap. Itu kira-kira pesan saya ya. Terima kasih kepada panitia ya. Saya tetap acungin jempol adik-adik. Salam buat adik-adik tadi di Jogja juga ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum saya tutup, kami ingatkan lagi kepada rekan-rekan peserta sekalian untuk mengisi absen agar kita berikan sertifikat untuk kehadiran rekan-rekan dalam webinar kita hari ini. Silakan bisa dicek di kolom chat kita, itu sudah ada link absensinya pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, kami minta kesediaannya kepada rekan-rekan peserta untuk kita foto bersama dengan pemateri. Silakan menghidupkan kameranya sebelum kita tutup. Agar ini saksi peristiwa kita bahwa di saat semua orang ingin bersantai, di saat semua orang ingin istilahnya sibuk dengan urusan pribadinya, kita masih sibuk untuk memikirkan masalah negara kita ini, masalah terutama khususnya masalah Kota Pekanbaru kita ini. Saya hitung dari hitungan 5 ya, 5, 4, 3, 2. Mana panitia sudah cukup? Ulang apa ditambah lagi? Gaya ini seperti ini dia, salah independen demokrasi. Ide. Kami silakan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada seluruh pemateri sekalian pada hari ini. Saya Triandi Memang Khalid akan menutup webinar kita pada hari ini bahwa ketika kita bicara selama kurang lebih 2 jam pada malam hari ini, kegelisahan besar yang terjadi dalam masyarakat hari ini tidak lagi dalam konteks berbicara tentang person ketua DPRD-nya saja, tetapi berbicara tentang permasalahan besar bahwa lembaga DPRD ini adalah lembaga harapan masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari pemaparan dan juga pertanyaan antusias dari peserta pada hari ini lembaga DPRD sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar untuk menjembatani suara rakyat itu dalam mengawasi kinerja pemerintahan Kota Pekanbaru itu. Maka untuk hari ini seharusnya 2 perwakilan kita dari fraksi PDI dan juga fraksi PKS, mungkin hari ini yang malam ini yang hadir hanya fraksi PKS, kami meminta suara-suara ini bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Karena perlu diketahui juga pembahasan APBD 2022 sudah mulai masuk ya Pak ya, sudah mulai masuk dan ini juga harus sudah masuk. Karena ya betul, karena pemerintahan Kota Firdaus dan Cahyadi itu tahun depan sudah berakhir. Nah, ini menjadi perhatian besar kami karena di tahun-tahun terakhir inilah kami harap lembaga DPRD Kota Pekanbaru tidak kehabisan tenaga dalam mengawasi kinerja pemerintahan Kota Pekanbaru. Maka untuk itu, andai kata mungkin anggota DPRD membuka ataupun membutuhkan istilahnya komitmen ataupun apa, kami siap dari pemuda dan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang hadir dalam webinar ini tetap mendukung selama proses kinerja dari DPRD itu
berdampak dan menghasilkan kinerja Pemko yang lebih baik tentunya. Kami berharap tentu tidak hanya Kota Pekanbaru disebut sebagai kota bertuah atau kota madani sebagai simbol saja, tetapi sebagai elemen utama kita untuk pembangunan Kota Pekanbaru yang lebih baik. Terima kasih semua. Dan sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf sekali apabila ada tutur kata perbuatan. Kami tutup.